subuhnya ini ditentukan bersama. Dan ini adalah suatu nikmat. Karena subuh hari itu awal dari pagi, yang dimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara khusus berdoa mendoakan umatnya di subuh hari. Allahumma barik li ummati fi bukurih. Ya Allah, berkatilah umatku di pagi hari. Yang dimaksud pagi itu subuh. Jangankan orang yang pandai, orang tua kita dulu, orang tua teman-teman tak tahu, ia nasengi ini, pengertian yang mana segi yang ada jamu gitu. Kalau anak sekarang, ini masih bilang pagi. Betul pada sekali pagi, seketika sudah fajar subuh datang itu sudah pagi. Sudah pagi. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah kemudian memberikan gambaran di sekitar kita. Kalau kita lihat hewan yang paling mungkin mudah kita lihat, yang paling bersama kita, yang paling artinya bersama hidup di sekitar kita. Kalau yang umat kita manusia, dia manusia assalamualaikum ini. Ya, ngomong berpotek itu sudah serampak itu untuk main itu. Dan itu pertanda kita bisa lihat itu jam 12 sudah ada yang berbunyi 2, 3, 4. Jam 1 ada lagi. Jam 2 ada lagi. Setiap jam itu, setiap jam. Silakan kita lihat itu setiap jam itu. Jam 3 ada lagi. Ketika subuh menjelang itu semua, dan sekarang tidak ada yang bunyi. Asal masuk aja subuh itu dia enggak ada muni pada mana nih. Oke, menuju bawah di setengah ini, itu buat tahu ya. Jadi sedikit pada apa ini? Ada kebetulan, jadi itu mesti kuat di sekeliling. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda di sekitar kita itu adalah sebuah alamat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka kita bersyukur, alhamdulillah, mudah-mudahan kita istiqomah. Karena yang dibutuhkan setelah itu adalah istiqomah. Bukan cukup hari ini rajin sholat subuh dan semua waktu, tapi yang dibutuhkan adalah setelah mampu kita bertahan sampai hari akhir hayat kita. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kami mengenalkan satu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana sahabat Nabi SAW yang pernah tinggal di rumah beliau melayani Nabi SAW, yakni Anas bin Malik, itu kurang lebih 9-10 tahun. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca doa. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzu bika min al-ajz wal kasal wal jubn wal haram wal bukhl wa a'udzu bika min adzabil qabr wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Dalam riwayat yang lain, waktu riwayat ini Allah Azzain wa qala lir-rijal Muslim. Kita sebutkan saja inti penjelasannya cukup panjang. Di sini disebutkan ada 4 sifat, ada 8 sifat manusia yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan agar kemudian kita mau berlindung kepada Allah, mau berlindung kepada Allah dari 8 sifat tersebut. Dan ini dimiliki oleh manusia. Yang pertama, yakni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tadi, aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat al-ajzi, yaitu kelemahan. Kelemahan di mana kemudian kita ini mau melakukan sebuah kebaikan, sebuah ibadah,
kemudian adanya sesuatu yang kemudian keinginan itu ada, besar keinginan itu, tapi kenapa perasaan saya ini berat untuk melakukan? Mau ada keinginan besar, keinginan dan kesempatan itu ada, kesempatan ada. Nanti misalnya kalau Jumat kan sering disampaikan kalau Jumat, ya perbanyak sholawat, perbanyak sholawat. Tapi kalau mau dihitung-hitung sholawat kita kan, ya kadang-kadang belum mungkin ada 100, belum kadang-kadang ini kan ada sholawat. Ya benar sholawat macam-macam. Perintah jamak mana ni? Macam-macam Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi baca jadi bawa sholawat. Kalau 10 bawa 10. Tapi kalau tidak, padahal dilewati malam Jumat sampai hari Jumat, sampai berakhir Jumat. Padahal mengenai siapa yang engkau cintai, Rasulullah SAW, bagaimana mau katakan cinta kalau salawat saja susah? Nah, ini adalah dimana kemudian sifat ini kita berlindung agar kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kita lihat di masjid, rata-rata yang mengisi masjid itu adalah orang tua. Jadi orang kalor, pada anak muda, insya Allah menjelajahi, siap kemana. Tapi begitu ke masjid, tidak ada fokusnya. Padahal boleh jadi kalau masjid sepi, apalagi kalau ada fasilitas masjid wifi, ada pengumuman itu paling bagaimana. Dan di sini, tapi ada tempat yang betul. Jadi kalau anak itu boleh dengar kan, di mana nih? Kalau pada tu, mana di mana loh? Justru coba, mestinya dia kemudian menyempurnakan itu. Tapi kita tadi, mau di masjid dia mondro. Kalau kemudian ya sifat lemah itu ada, dia akan kemudian tidak mampu mewujudkan. Kemudian yang kedua, sifat yang dimana kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan al-kasal, kaslan, malas. Nah, para ulama mengatakan adanya sifat lemah itu karena sifat malas. Kutu-kutu, wah ini jadi kutu. Maka dari waktu kan ditata, maka dari kalau ini aku tunggu dan tahu dari kalau aku kata orang ngaji, kita plus kalau dia ketemu kutu-kutu. Gitu, itu boleh pak. Tapi just ketemu. Cukuplah dikatakan orang sibuk itu kalau selama 40 hari tidak khatam 30 juz. Iya pak. Ini akan tulis tadi maksudnya mana malam. Dia benar pun ngaji. Kalau malam nanti dulu tuh pak, nggak motivasi banyak orang lain yang mendukung kita. Tapi kurang malam, di sosumnya, mereka pun lagi. Terus ini, kurang sempat yang bagaimana itu. Tapi kurang malam di alam bagaimana itu. Tapi kenapa tidak dilanjutkan ini? Ada di bawah dulu. Mulai dikasih ke orang ini masih gini. Ya, karena masih gini dari ini kurang. Berapa jilid itu lolong hukuman. Karena situ ada yang berluka. Enggak pastinya. Buku terane, anak kurang. Anak kurang yang sedikit. Jadi ini kurang dia kurang sedikit. Jadi ini kurang. Tapi sedikit memang. Karena sih tahu kurang itu. Kalau terus pastinya, pembungkusnya masih ada, tidak pernah dibuka. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pertama kali tanda-tanda orang yang bertakwa. Allah sebutkan dzarikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini Al-Qur'an tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Orang ini kepada Quran. Asal yang kata macam Quran enggak ada betul itu. Apa betul-betul pada ini Quran apa salah? Ada di petunjuk. Kalau
Ini penting itu yang saya penting. Akhir pada ngomong. Jadi lebih kita mau tak ada lalu kerja tunjuk. Ada betul. Supaya itu yang beda memang kayak gitu. Artinya apa? Bukan sepenuhnya itu adalah kebenaran, tetapi kan mengarahkan kepada salah-salah CD. Kan namanya wajar, namanya manusia dan kemudian teknologi. Nama akademia itu salah-salah sih. Akademia bicara, di sana masuk, di sana dia sinyal, di sana ke sinyal kayak belok kiri, karena belok kiri berada. Kita masalah, teknologi bersalah lagi. Berhenti dulu. Kalaulah saja di dunia kita butuh petunjuk, apalagi ke akhirat. Jadi ya sih loh. Kalau sekarang kesembuhan masih banyak, tapi kalau masuk di dalam kubur tidak ada lagi motor di situ. Tidak lagi kendaraan yang kemudian kita butuhkan ke alam barzakh ibadah. Orang ini tanpa jasa, kekuatan, tidak dan sebagainya. Kemudian, ya. Sifat malas ini perlu kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pokok dari penghalang dari semua itu adalah sifat malas. Sebenarnya mana mungkin ya, tergantung motivasinya. Padahal motivasinya salat subuh itu apa nih? Rakaat al-fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Dia ada motor sugi dia, motor sugi ada kan mulai beli nono itu kan. Dia ada loh. Iya. Dia ada sugi, pokok sugi nah. Iya. Dan dia beli nono itu. Nah ini masya Allah 2 rakaat saja. Tapi kalau tuh di mana silaturahmi pokok. Iya. Silaturahmi. Nah itu kita mau perlindungan dari hal tersebut. Kemudian yang berikutnya al-bukhl, pelit. Nah, lagi mana? Ayo musik itu nih. Pelit ini kenapa berasal dari tadi sifat lemah. Dan kemudian kemalasan. Kalau bersedekah tidak biasa orang bersedekah. Pada minggu lalu ya. Banyak tunjangannya, banyak apanya, tapi karena tidak terbiasa. Ya, maka dipakai sedikit ikhlas, maaf ikhlas. Itu ikhlas butuh juga dibiasakan keikhlasan itu. Bunga dari waktu ikhlas, aku mengatur dari paksa-paksa. Tapi kalau sudah terbiasa, mana sedih. Sama halnya sholat berjamaah. Tidak ada orang langsung ikhlas sholat berjamaah. Dia ngomong pelan-pelan, bisa termasuk jalur berjamaah, bisa lagi. Tapi kalau sudah terus dimotivasi, diedukasi, alhamdulillah begini, tidak ada masalah. Mau biar bagaimanapun. Bahkan rapat penting sekali itu, tapi saya izin, saya mau sholat. Bahkan perkuliahan saja, mohon maaf. Ya kasih utama kuliah, tapi Pak bisa saya sholat sebentar itu, penting ini menuntut ilmu. Jadi kalau berjamaah bukan menuntut ilmu, itu kan ilmu tentang berjamaah itu yang paling jalan. Yang mau jamaah silakan saja kita tanya. Jalan ini. Makhluk agama itu, bagi makhluk berjamaah, yang mau jamaah silakan. Di sana maju, pertama ni, makhluk beriman, lagi detil lima, bagaimana dia masuk pada? Allah, saudara ini disapa apa diseneng disentanya, tidak diberikan. Padahal saat ini maka kita bela semua, tapi kalau berdekatan dengan masjid maka di dalam kompleks itu ada masjid. Jinak itu sampai jangan. Pasal sholat itu ya, kedua. Memang kedua dari rukun Islam. Tapi ketika orang sudah bersyahadat itu maka itu mutlak. Hukum kenapa ada makan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dia tidak menunaikan sholat berarti maka itu ibu awam Pak ya. Kan tidak enak itu kalau mengatakan duit. Kalau istilah kita begitu kalau sugi maka apa boleh karena boleh itu enggak mengapa itu biasa mungkin kita mengatakan biasa mungkin kita katakan orang apa boleh pilih tapi mungkin kita kembalikan kepada diri kita masing-masing apa boleh apa kalau sengiro pada media macam kami bisa dari diulangi. Saya tahu banyak ibadah kemuliaan keutamaan yang lainnya tapi saya tidak lakukan. Di mana letaknya itu? Yang pertama lemah dan sifat malas tidak dibiasakan.
Yang berikutnya adalah al-jubn, ketakutan. Betul ini, betul. Namanya manusia itu kan ada sifat takut. Mereka ada lagi, maka dia kosan dia ingin kalau itu ya Allah semua masih dia mereka ada jawapan masih jika ada ini tu, di sana lagi kalau dia berdoa masih jika dia berapa terima. Ketika tidak ada, mampu kita ucapkan, kita mau bersedekah, kita ingin membantu orang. Ketika Allah uji beri kita dengan harta, ternyata ya boleh terlihat. Ini gampang bisa diucapkan. Tatkala kemudian mungkin kita tidak berkemampuan, tapi ketika kita berkemampuan, tidak dicoba oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tahu ya, masya Allah kita tadi dengar dan suara anak imam masya Allah biasa. Karena saya masuk dia mengerti, dia lupa imam kuliah itu sudah baca. Sebab 2 tahun dia berikan sudah lagi. Di sana lain minta dia pak imam lain minta kuliah baca, tidak dapat itu. Wala antum ay wala anak wala antum wala anak antum. Maka di sini dia lakum dinukum waliyadina, maka lakum dinukum waliyadina. Maka dia mau tak ada gitu. Sebenarnya boleh orang ini kan cuma musik itu, siapa musik lagi? Jangan menilai seseorang itu. Ya, tidak mudah. Lisan itu perlu dijaga. Ya, perlu dijaga. Karena kalau kita diberikan sesuatu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka pasti dijaga. Kemudian yang selanjutnya adalah al-haram, usia senja. Ya, nareko mengatakan umur ada batu dulu, soroi papeling. Ini kalau yang ada itu, soro mana nih, soro Korea Lena, soro Korea, soro mana nih? Ya, apa aja. Maka ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita usia yang masih muda, karena ada juga yang usianya tua tapi jiwanya muda. Tapi ada yang usianya muda, jiwanya tua. Masya Allah, itu kan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak di antara orang-orang tua kita terdahulu di Bajuni, di negara Malaysia rumah berjamaah sini. Ini nomor ini kita betul. Kemudian yang terakhir adalah fitnah hidup. Ya, ini fitnah ilmah wal mamat. Kita memperhitungkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam fitnah hidup dan fitnah mati. Ya. Ujian hidup ini banyak. Maka para kita mengatakan, walaupun kau menghadapi kesulitan, tetap tunjukkan kebahagiaan kepada orang lain. Mereka yang tetap senyum. Mau kau masuk, senyum. Atau tidak senyum dulu. Ya. Pak kalau itu orang parah mau macam gitu, langsung itu bawah. Senyum saja, senyum insya Allah. Karena senyum itu mendatangkan kebahagiaan. Untuk kelapakan dulu. Jangan menunggu kebahagiaan datang dari orang lain, bahagiakan diri sendiri. Para ulama kita mengatakan suami istri, jangan pernah suami ingin mengatakan saya akan membahagiakan istri, mengatakan saya akan membahagiakan suami. Tidak, bahagiakan diri masing-masing. Kalau bertemu 2 orang bahagia, tidak bahagia. Karena bukan kita ini mendatangkan kebahagiaan, memberikan kebahagiaan kepada orang. Kita tidak mampu, kita lemah. Kita sendiri belum bisa membahagiakan diri, apalagi orang lain. Maka mari bahagiakan diri kita sendiri. Kemudian di dalam hal yang lain, dari riwayat yang lain, bahwa riwayatin wallahu a'lam adalah sulit yang utama. Maka yang kedua mudah sekali, ya. Tidak pakai lama, cair. Berapa Anda butuhkan? 100 juta, 200 juta, iya. Gampang sekali sekarang. Orang tidak pikir itu utang. Bahaya itu utang. Seseorang yang meninggal dan kemudian dia membawa utang, dia menyelesaikannya. Maka amalannya itu tergantung. Dia dulu dibikin seluruh amalannya sampai utangnya terbayarkan. Bahkan seorang syahid, yang dimana orang yang syahid di jalan Allah fisabilillah langsung masuk surga dan kemudian diampuni semua dosanya. Tapi kalau ada utangnya tunggu dulu. Kalau dia mau pada bunga dengan manusia, kalau bunga
kita meminta kepada Allah, ya Allah mudahkan aku untuk kemudian